Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 2022 310029, Prodi Agribisnis. Baik, saya di sini akan sedikit mengimplementasikan terkait dengan jawaban UAS saya, yaitu mata kuliah dasar manajemen. Yang pertama, bagaimana upaya saudara di dalam mengembangkan manajemen dalam bidang agribisnis ya. Kalau dari segi upaya saya pribadi, yang pertama itu kita itu harus mampu mengantisipasi adanya serangan hama dan juga penyakit lain pada tanaman. Itu upaya saya yang pertama. Sedangkan yang nomor 2, kita harus mampu memerhatikan musim tanaman dengan tujuan memaksimalkan hasil panen. Ini juga butuh ya di dalam bidang agribisnis. Yang nomor 3, kita harus mampu memperhatikan karakter lahan tanaman. Sedangkan yang nomor 4, kita harus mampu memperhatikan karakter alami pada suatu komoditas. Dan yang terakhir, kita harus antisipasi terhadap serangan hama dan juga penyakit pada tanaman. Mengapa sedemikian? Karena dengan kita menerapkan manajemen agribisnis yang baik, maka suatu bisnis akan bisa berjalan secara lebih sistematis dan juga sebagai bentuk meningkatkan nilai keuntungan dan meminimalisir potensi kerugian yang ada. Sedangkan jawaban dari soal UAS yang nomor 2, yaitu yang harus kita lakukan ialah yang pertama, ini yang jawaban soal yang nomor 2 ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tingkat pengetahuan pegawai mengenai sistem pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sampang Madura. Kalau ini saya contohkan kepada kabupaten saya. Yang nomor 2, kita harus menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan potensi motivasi kerja pegawai di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sampang Madura. Ini kalau di Madura, kalau di kabupaten tempat saya ya. Sedangkan yang nomor 3, kita harus menganalisis hubungan sistem pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan potensi motivasi kerja pegawai di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sampang Madura. Ini jawaban yang soal nomor 2. Sedangkan yang jawaban soal nomor 3 ini banyak, tapi saya akan bacakan sedikit saja. Yaitu yang harus kita lakukan. Ini yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi yang akan kita kelola. Jadi apapun yang akan kita kelola, kita harus periksa dulu cara prosesnya gimana, cara sistem produksinya gimana. Kita harus lihat dulu, kita harus perhatikan dulu, ataupun kita harus memeriksa dulu. Yang nomor 2, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat yang akan kita buat sebagai tempat penyimpanan serta cara pengimasannya. Ini yang nomor 2. Jadi itu butuh sekali teman-teman. Dan yang nomor 3, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Sedangkan yang nomor 4, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi, dan pendaftaran peredaran produksi yang akan kita kelola. Mungkin ini saja yang nomor 3 ya. Kita langsung kepada jawaban yang nomor 4. Soalnya nomor 3 ini banyak sekali. Yang nomor 4, ini kan sebagai seorang pemimpin. Kalau dari saya pribadi ya, sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperkuat pengembangan pertanian yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang kedua, kita harus memberdayakan subjek penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, mulai dari penumbuhan motivasi,
pengembangan potensi, pemberian peluang, dan juga peningkatan kesadaran dan pendamping serta fasilitas. Ini kalau mempunyai jiwa leadership ya. Dan yang ketiga, kita harus memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif dan juga efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipasi terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.